Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Eterna Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Kisah kali ini akan membawa kita pada perjalanan seorang pria bernama Raka. Seorang suami yang dulu dibuang ketika miskin, dihina, dan ditinggalkan oleh orang yang paling ia cintai. Namun dengan kesabaran, doa, dan kerja keras, ia bangkit menjadi sosok yang disegani. Hingga akhirnya, takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalunya. Inilah cerita penuh air mata, pengkhianatan, perjuangan, dan kebangkitan. Sebuah kisah yang akan mengajarkan kita arti kesabaran, harga diri, dan keikhlasan. Raka adalah seorang pria sederhana yang hidup di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras, meski penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Setiap pagi ia berangkat bekerja sebagai buruh angkut di pasar, tubuhnya basah oleh keringat sebelum matahari benar-benar meninggi. Raka tak pernah mengeluh, karena baginya rezeki datangnya dari Allah, dan yang terpenting adalah ia bisa membahagiakan istrinya, Mira. Mira adalah wanita berparas cantik. Ketika menikah dengan Raka, ia sempat berjanji akan setia dalam suka maupun duka. Namun, seiring berjalannya waktu, janji itu mulai pudar. Mira mulai merasa malu pada teman-temannya. Ia sering iri ketika melihat orang lain hidup berkecukupan, mengenakan perhiasan, berbelanja barang-barang mahal, atau duduk di mobil mewah. Sementara dirinya hanya bisa pulang ke rumah sederhana yang dindingnya terbuat dari papan, dengan atap bocor ketika hujan turun. Raka sering berusaha menghibur Mira. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah dengan lampu minyak yang redup, Raka berkata pelan, "Mira, percayalah, suatu hari kita akan hidup lebih baik. Aku akan bekerja lebih keras, aku tidak akan berhenti berjuang." Namun, Mira hanya diam. Tatapannya kosong menembus gelap malam. Dalam hatinya ia bertanya, sampai kapan harus bertahan dalam kemiskinan ini? Hari demi hari, cobaan semakin berat. Usaha kecil Raka yang sempat ia rintis, sebuah warung kelontong di dekat rumah, jatuh bangkrut karena hutang dan dagangan tidak laku. Raka semakin terpuruk. Ia tetap berusaha tersenyum di depan Mira, tetapi luka batin yang ia simpan membuatnya sering termenung sendirian di malam hari. Mira, yang awalnya hanya mengeluh, kini mulai sering melontarkan kata-kata tajam. "Apa gunanya punya suami, kalau hidupku begini terus? Orang lain bisa bahagia, bisa belanja, bisa senang-senang. Aku hanya makan singkong rebus setiap hari. Kau itu laki-laki atau bukan, Raka?" Kata-kata itu menusuk hati Raka lebih dalam dari pisau. Ia hanya terdiam, tak mampu menjawab, karena apapun yang ia katakan selalu berujung pada pertengkaran. Malam itu, Raka menatap langit-langit rumahnya yang reot. Ia menggenggam erat tangannya sendiri. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jika memang aku harus jatuh sekarang, tolong beri aku kesempatan untuk bangkit suatu hari nanti." Mira yang berbaring di sampingnya tidak pernah tahu betapa keras hati Raka berperang melawan rasa putus asa. Yang Mira tahu hanyalah satu hal, bahwa hidup miskin bersamanya adalah sebuah kesalahan besar. Babak baru dalam kehidupan mereka pun perlahan terbuka. Mira mulai memperlihatkan perubahan sikap yang lebih dingin, dan sebuah keputusan yang akan mengubah nasib Raka untuk selamanya semakin mendekat. Hari-hari yang berat membuat hubungan Raka dan Mira semakin retak. Raka tetap berusaha mempertahankan rumah tangga mereka. Ia mencoba mencari pekerjaan tambahan, menjadi kuli bangunan pada siang hari dan menarik gerobak barang pada malam hari. Tubuhnya kurus semakin kurus, wajahnya pucat, tetapi semangatnya tetap membara demi keluarga. Namun, semua kerja keras itu tidak pernah cukup di mata Mira. Baginya, harta dan kenyamanan jauh lebih penting daripada pengorbanan yang Raka lakukan. Ia mulai jarang pulang ke rumah, lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Suatu sore, Raka pulang lebih awal setelah bekerja.
Keringat masih menetes dari dahinya, bajunya lusuh penuh debu. Ia berharap bisa makan malam bersama istrinya. Namun, sesampainya di rumah, ia mendapati Mira sedang duduk bersama seorang pria asing di ruang tamu. Pria itu berpakaian rapi, mengenakan kemeja mahal, jam tangan berkilau, dan aroma parfum mewah memenuhi ruangan sempit itu. Mira tampak berbeda, senyumnya manis, sikapnya lembut, jauh dari wajah masam yang biasa ia tunjukkan pada Raka. Raka terdiam di ambang pintu. Jantungnya berdegup keras. "Mira, siapa dia?" tanyanya dengan suara bergetar. Mira hanya melirik sekilas, lalu menjawab dingin. "Dia teman. Dia tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Tidak seperti kamu." Pria itu berdiri, menepuk bahu Raka dengan senyum meremehkan. "Raka, kau pria baik. Tapi dunia ini bukan hanya soal kerja keras. Kalau kau tak bisa memberi Mira hidup layak, biarkan orang lain yang melakukannya." Kata-kata itu menghancurkan hati Raka. Ia tak sanggup berkata apa-apa lagi. Malam itu, pertengkaran hebat pun pecah. Mira melontarkan semua unek-unek yang ia simpan selama ini. "Aku capek hidup miskin. Aku muak makan seadanya. Aku ingin bahagia, dan kebahagiaan itu tidak akan pernah aku temukan bersamamu. Kau hanya laki-laki gagal, Raka." Air mata Raka jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia berusaha memeluk Mira, memohon agar jangan pergi. Namun Mira mendorongnya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku akan pergi bersama dia. Hidupku terlalu berharga untuk terkubur dalam kemiskinanmu." Malam itu, Mira benar-benar pergi meninggalkan Raka. Tanpa menoleh sedikit pun, ia melangkah keluar bersama pria kaya yang baru dikenalnya. Raka terduduk di lantai rumah yang semakin sunyi. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa seperti manusia tak berharga, dibuang hanya karena tidak punya harta. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah api kecil mulai menyala dalam dirinya. Api yang akan membakar semua keraguan, api yang akan menjadi awal dari kebangkitannya. Malam demi malam Raka lewati dengan hati remuk. Rumah yang dulu dipenuhi suara langkah Mira kini hanya sunyi. Setiap sudut ruangan seolah menjadi saksi bisu betapa ia telah dibuang hanya karena kemiskinan. Namun dalam kesunyian itu, Raka mulai menata dirinya. Ia menolak untuk selamanya tenggelam dalam kesedihan. Suatu pagi, ia berkemas dengan pakaian sederhana yang ia miliki. Ia meninggalkan kampung halaman, membawa tekad dan doa. Dengan uang seadanya, Raka berangkat ke kota besar. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tetapi yang ia tahu hanyalah satu hal, ia harus bangkit. Awalnya Raka bekerja serabutan. Menjadi kuli angkut di pelabuhan, lalu penjaga malam di sebuah gudang. Tidurnya sering hanya beralaskan kardus, tubuhnya penuh luka karena kerja berat. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Dalam hatinya ia berulang kali berbisik, "Ya Allah, jadikan aku kuat. Aku tidak ingin lagi dihina karena kemiskinan." Perjalanan panjang itu perlahan membawa Raka pada kesempatan baru. Ia berkenalan dengan seorang pedagang tua bernama Pak Salim, yang melihat kegigihan dan kejujurannya. Pak Salim memberi kepercayaan pada Raka untuk membantu mengurus toko bahan bangunan. Dari situlah, Raka mulai belajar banyak hal tentang bisnis. Hari-hari berlalu, kemampuan Raka semakin berkembang. Ia belajar bagaimana melayani pelanggan dengan sabar, bagaimana mengatur keuangan, dan bagaimana membangun kepercayaan. Tidak sedikit orang yang mencoba menipunya, tetapi keteguhan hatinya membuatnya selalu menemukan jalan keluar. Tahun demi tahun, langkah kecil itu berubah menjadi pijakan besar. Setelah Pak Salim meninggal dunia, Raka dipercaya melanjutkan usaha toko tersebut. Ia tidak hanya menjaganya, tetapi juga mengembangkannya menjadi lebih besar. Dari sebuah toko kecil, berubah menjadi grosir, lalu berkembang menjadi perusahaan distribusi bahan bangunan. Raka yang dulu hanyalah seorang buruh miskin, kini telah menjelma menjadi seorang pengusaha sukses. Ia memiliki karyawan, rumah megah, dan mobil mewah. Namun,
Di balik semua itu, Raka tidak pernah lupa pada luka masa lalunya. Luka itulah yang mengajarkannya arti perjuangan. Di setiap malam ia bersyukur kepada Allah atas jalan yang telah dibuka untuknya. Tetapi dalam hatinya, ia tahu, akan ada saat di mana masa lalu kembali mengetuk pintu kehidupannya. Dan saat itu tiba, ia harus siap menghadapi kenyataan yang jauh berbeda dari dulu. Kesuksesan Raka kini menjadi buah bibir banyak orang. Namanya dikenal di kota sebagai pengusaha besar yang dermawan. Ia tidak hanya mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang-orang kecil yang dulu bernasib sama seperti dirinya. Suatu siang, Raka menghadiri acara amal di sebuah balai kota. Ia duduk di kursi kehormatan, mengenakan jas rapi dengan senyum penuh wibawa. Saat acara berakhir dan orang-orang mulai beranjak pulang, langkah Raka terhenti. Matanya menangkap sosok yang tak pernah ia bayangkan akan ia temui lagi. Mira. Wanita yang dulu membuangnya, kini berdiri di sudut ruangan dengan pakaian lusuh. Wajah cantiknya telah memudar, matanya sayu, tubuhnya kurus, dan ada garis-garis letih yang jelas terlihat. Jantung Raka berdegup keras. Ingatan masa lalu menyeruak begitu cepat. Malam ketika ia ditinggalkan, hinaan yang ia terima, semua kembali menghantam pikirannya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mira berjalan mendekat, langkahnya gemetar. Saat akhirnya berdiri di depan Raka, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Raka. Suaranya parau. Kau benar-benar sudah berubah. Raka menatapnya tajam, namun tetap menahan diri. Ia hanya diam, menunggu apa yang akan dikatakan wanita yang pernah menghancurkan hatinya itu. Dengan suara bergetar, Mira melanjutkan. Hidupku hancur, Raka. Laki-laki yang dulu kubanggakan meninggalkanku setelah menguras hartaku. Aku kehilangan segalanya. Aku menyesal meninggalkanmu. Tolong, terimalah aku kembali. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan percakapan itu. Beberapa berbisik, mengenali wajah Mira yang dulu pernah dipandang angkuh ketika masih bersama pria kaya. Raka tetap terdiam. Dalam hatinya, badai berkecamuk. Ada bagian dari dirinya yang masih mengingat kenangan indah, tetapi luka yang ditorehkan Mira jauh lebih besar. Ia tahu, permintaan Mira bukan karena cinta, melainkan karena harta dan kenyamanan. Mira terisak, memegang tangan Raka dengan erat. Aku janji tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku akan berubah, aku mohon. Raka perlahan menarik tangannya, menatap Mira dengan sorot mata yang dalam dan sulit ditebak. Hati Raka sedang berada di persimpangan. Dan keputusan besar itu, akan segera ia sampaikan. Suasana di ruangan itu terasa tegang. Beberapa orang berhenti melangkah hanya untuk melihat bagaimana Raka menghadapi wanita yang dulu pernah menghancurkan hidupnya. Mira masih berdiri dengan tubuh gemetar, air matanya jatuh tanpa henti. Raka menutup mata sejenak. Dalam benaknya, kenangan masa lalu berkelebat silih berganti. Malam-malam penuh lapar, hinaan yang ia terima, punggung Mira yang menjauh meninggalkannya bersama pria lain. Semua luka itu seakan kembali di saya. Namun di balik luka itu, ada juga kenangan singkat ketika Mira dulu pernah tersenyum tulus, ketika mereka masih saling menggenggam tangan meski hidup dalam kesulitan. Hatinya terbelah. Bagian dari dirinya ingin membalas sakit hati itu dengan penolakan tegas. Namun bagian lain masih merasakan sisa kelembutan yang pernah ada. Dengan suara berat, Raka akhirnya berbicara. Mira, kau tahu apa yang paling menyakitkan dari semua yang kau lakukan? Bukan saat kau pergi, tapi saat kau mengatakan aku laki-laki gagal. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada pisau. Mira terisak, menundukkan wajahnya. Aku salah, Raka. Aku buta oleh harta. Aku menyesal, sangat menyesal. Raka menghela napas panjang. Sorot matanya beralih ke arah orang-orang yang menatap, lalu kembali ke Mira. Dulu saat aku miskin, aku memohon kau bertahan. Tapi kau memilih pergi bersama orang lain.
Kau meninggalkanku di saat aku paling terpuruk. Sekarang, ketika aku telah berdiri, kau datang meminta kembali. Katakan padaku, apa kau mencintaiku, atau hanya menginginkan hartaku? Mira terdiam. Pertanyaan itu terlalu berat untuk ia jawab. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar, namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Raka melihat itu, dan hatinya semakin yakin. Ia tahu jawaban yang sebenarnya. Ia melangkah mundur, menjaga jarak, lalu berkata dengan suara mantap. Aku tidak membencimu, Mira. Aku sudah memaafkan semua yang kau lakukan. Tapi aku tidak bisa lagi menjalani hidup bersamamu. Luka yang dulu kau buat terlalu dalam. Dan aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kata-kata itu membuat Mira terjatuh berlutut. Isaknya semakin keras, sementara Raka berdiri tegak dengan wajah penuh wibawa. Di balik sorot matanya, ada sisa rasa sakit yang ia sembunyikan, tetapi keputusannya sudah bulat. Di dalam hati, Raka berbisik pelan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengangkatku dari kehinaan. Dan hari ini, aku memilih untuk berdiri dengan harga diriku. Babak hidup Raka telah berubah selamanya. Keputusan itu bukan hanya tentang menolak masa lalu, tetapi juga tentang menjaga masa depan. Langkah Raka perlahan meninggalkan Mira yang masih berlutut di lantai balai kota. Isak tangis wanita itu menggema, membuat sebagian orang menutup mulut terkejut, sebagian lagi hanya menggeleng pelan. Tidak ada yang berani mendekat, karena semua tahu ini adalah keputusan yang hanya bisa dibuat oleh Raka. Raka berjalan dengan tegap, setiap langkahnya menggambarkan luka yang telah ia sembuhkan dengan kerja keras dan doa. Di balik punggungnya, Mira hanya bisa menatap dengan mata sembab, menyesali pilihannya di masa lalu. Di luar gedung, angin sore berhembus lembut. Raka menatap langit yang mulai memerah. Dalam hatinya ia mengucap syukur kepada Allah, karena telah membawanya melewati jalan panjang penuh penderitaan, hingga akhirnya ia berdiri di tempatnya sekarang. Ia sadar, kesuksesan bukan hanya tentang harta yang berlimpah, rumah megah, atau mobil mewah. Kesuksesan sejati adalah ketika ia mampu menjaga harga diri, membuktikan bahwa hinaan bukan akhir dari segalanya, dan memilih siapa yang pantas berada di sisinya. Hari itu, Raka menutup lembaran kelam masa lalunya. Ia melangkah maju, meninggalkan semua luka dan penyesalan di belakang. Jalan baru terbentang luas di hadapannya, jalan yang akan ia isi dengan karya, kebaikan, dan doa. Sementara itu, Mira tetap tenggelam dalam penyesalannya. Keputusan yang ia buat di masa lalu kini menghantam dirinya sendiri. Waktu tidak bisa diputar kembali, dan kesempatan yang pernah ia sia-siakan kini benar-benar hilang untuk selamanya. Cerita ini berakhir dengan seorang Raka yang bangkit dari keterpurukan, menjelma menjadi sosok yang disegani. Bukan karena harta yang ia miliki, melainkan karena keteguhan hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kisah Raka mengajarkan bahwa hidup tidak pernah berjalan mulus tanpa ujian. Kemiskinan, hinaan, bahkan pengkhianatan dari orang yang dicintai, semuanya adalah bagian dari perjalanan hidup seorang manusia. Di saat terpuruk, Raka tetap bersabar, tetap berusaha, dan tidak berhenti berharap kepada Allah. Inilah cermin nyata dari sabar yang sesungguhnya. Dalam hidup, banyak orang yang ketika ditimpa kesulitan langsung putus asa. Ada yang menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan takdir. Namun, Raka memilih untuk bertahan. Ia menahan rasa sakitnya sendirian, menahan air matanya di malam-malam gelap, dan menyalakan api harapan di dalam dirinya. Kesabaran inilah yang kemudian membawanya pada pintu kesuksesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang sabar dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 153. Ayat ini menjadi pengingat bahwa sabar bukan sekadar diam menerima keadaan, melainkan kesungguhan untuk tetap berusaha, tetap bersandar pada Allah, dan tidak terhanyut oleh keputusasaan.
Sabar adalah benteng kokoh yang melindungi hati dari kehancuran. Ketika Raka dipandang rendah, ketika Mira meninggalkannya, Raka sebenarnya bisa saja hancur. Ia bisa memilih jalan pintas yang salah, ia bisa memilih untuk berhenti berusaha. Tetapi yang ia lakukan justru kebalikannya. Ia bersabar, ia bekerja lebih keras, ia berdoa lebih khusyuk. Inilah yang perlu direnungkan oleh penonton. Saat kita diuji oleh Allah, jangan terburu-buru merasa Allah tidak sayang pada kita. Justru ujian itu adalah jalan untuk menaikkan derajat, menguatkan hati, dan membersihkan dosa. Ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah, agar hamba-Nya bisa kembali mendekat. Perhatikan firman-Nya dalam Al-Quran. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 155. Ayat ini menjelaskan bahwa ujian hidup adalah sesuatu yang pasti. Raka diuji dengan kemiskinan dan penghinaan. Namun, orang-orang yang sabar akan mendapat kabar gembira, karena ujian hanyalah sementara, sedangkan pahala dan kemuliaan dari Allah adalah selamanya. Hikmah besar yang bisa kita ambil adalah, jangan pernah meremehkan kesabaran. Kadang kesabaran terasa pahit, tetapi buahnya manis. Kesabaran membuat seseorang tetap berdiri ketika badai menghantam, tetap berpegang teguh ketika dunia seakan runtuh. Kehidupan ini adalah perjalanan. Ada masa kita diuji dengan kesempitan, ada masa kita diuji dengan kelapangan. Namun, kesabaranlah yang membuat kita mampu melewati semuanya. Raka menjadi bukti nyata bahwa sabar yang tulus, sabar yang disertai usaha, sabar yang diiringi doa, akhirnya berbuah pada kemenangan. Inilah yang diajarkan oleh kisahnya, bahwa setiap orang yang bersabar, Allah akan bukakan pintu jalan keluar yang tak pernah ia sangka. Sebagaimana firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq 2:3. Ayat ini mengikat erat makna sabar, takwa, dan tawakal. Karena dengan sabar, lahir ketakwaan. Dengan takwa, Allah bukakan jalan. Dan dengan tawakal, hati menjadi tenang meski keadaan di luar begitu berat. Maka, hikmah pertama yang bisa kita ambil dari kisah Raka adalah, sabar adalah kunci pertama menuju kemenangan. Tanpa sabar, tidak ada perjuangan. Tanpa sabar, tidak ada keberhasilan. Dan tanpa sabar, manusia hanya akan tenggelam dalam rasa putus asa.